Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat sore teman-teman Medvelas. Kembali kita hari ini berjumpa lagi di topik pembahasan antara kesehatan dan bulan puasa gitu dok. Nah, kebetulan hari ini di sini ada Dr. Trijuli Edi Tarigan ya, salah satu dokter penyakit dalam, ahli metabolik endokrinologi ya. Nah, hari ini kita mau bahas ini nih dok. Kita mau bahas tentang tiroid dan bulan puasa dok, kan karena kita tahu kalau misalnya penyakit tiroid itu sangat erat pengaruhnya dengan metabolisme tubuh ya dok ya. Nah makanya sekarang teman-teman di sini mau tahu nih dok, kalau misalnya ada keluarganya atau ada teman-teman yang punya penyakit tiroid dok, apakah sebenarnya boleh berpuasa ya dok kalau misalnya pasien-pasien dengan penyakit tiroid itu dok? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dimanapun berada, dan juga Dr. Alda. Kita tahu bahwa kelainan tiroid itu kasusnya nomor 2 terbanyak di klinik endokrin setelah diabetes ya. Jadi masalah tiroid dengan Ramadan ini sering menjadi pertanyaan dan tentu menarik untuk dibincangkan. Intinya sebenarnya pada kelenjar tiroid yang normal, orang yang tidak ada masalah dengan tiroidnya pada saat bulan Ramadan itu secara fisiologi sedikit ditemukan penurunan hormon T4 dan kemudian juga sedikit kenaikan TSH ya, dan juga sedikit penurunan dari hormon T3 ya. Jadi itu sebenarnya fisiologis saja, dan walaupun dia turun sedikit pada kelenjar tiroid yang normal pada saat melakukan bulan puasa, tetapi sebenarnya turunnya juga masih dalam batas normal. Dan nanti setelah lewat bulan Ramadan akan kembali ke sedia kala. Jadi pada orang yang normal, dinamika puasa kaitannya dengan kelenjar tiroid sebenarnya tidak terlalu banyak efeknya, walaupun pada orang berpuasa tentu laju metabolisme tubuh itu relatif lebih rendah dibandingkan orang yang tidak puasa. Jadi intinya secara umum orang yang mempunyai kelainan kelenjar tiroid ya, entah itu secara fungsional dia hiper atau hipotiroid, atau secara anatomi dia punya kelainan nodul tiroid ya, atau dia punya katakan kanker tiroid, secara umum dapat tetap melanjutkan atau melakukan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Sebenarnya ada satu sedikit porsi orang yang punya kelainan tiroid, yaitu hipertiroid yang baru ketahuan pada saat bulan Ramadan, dan hipernya itu hebat gitu, sehingga bisa buat dia banyak keringat, kemudian berat badannya juga turun drastis, klinisnya yang berat, kemudian dia capek gitu ya, dan seterusnya. Itu mungkin porsi kecil pasien hipertiroid yang berat, yang kita takutkan memberat, atau dia takut jadi kekurangan cairan karena berpuasa. Nah itu porsi itu yang kita tidak anjurkan. Tetapi jarang sekali ya pasien ketahuan hipertiroid berat itu pada saat bulan Ramadan. Biasanya kalau dia sudah diketahui hipertiroid sebelumnya dan sudah mendapatkan obat. Untuk kelompok seperti itu tidak masalah dia berpuasa di bulan Ramadan. Begitu Dr. Alda. Kalau yang pasien-pasien dengan hipertiroid itu dok kan mengkonsumsi obat ya dok ya, obat tiroid. Nah, yang hipotiroid pun juga mengkonsumsi hormon pengganti tiroid ya dok ya. Ya. Nah itu apakah obatnya bisa diminum seperti biasa dok, atau dosisnya perlu diturunkan dok saat sedang berpuasa gitu? Jadi sebenarnya secara dosis itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Jadi sama saja dengan sebelum bulan puasa. Hanya saja mungkin cara pengaturannya ya, pengaturan atau timing waktu makan obatnya. Karena gini, obat hormon tiroid, levothyroxine itu kan absorpsinya, penyerapannya di lambung sangat
sangat kecil ya, sangat dipengaruhi dengan adanya makanan, adanya obat-obat yang lain, jadi dianjurkan pada saat perut kosong. Nah, sementara dia berpuasa itu kan pada saat siang hari dan dia tidak boleh mengkonsumsi apa-apa. Nah itu, jadi para ahli sepakat ya, sebaiknya paling dekat itu yang terbaik itu 2 jam sebelum makan, sebelum makan, atau kalau sesudah makan kira-kira 4 jam lah gitu ya. Nah dalam kondisi puasa ini ya tentu kalau dia sahur dia terlalu pagi bangunnya kan juga mengganggu. Jadi paling dia 1 jam sebelum makan sahur lah dia bangun cepat dan dia konsumsi dalam perut kosong. Memang umumnya levotiroxin itu dikonsumsi sekali sehari, ya. Jadi kalau dia bisa bangun lebih cepat, tentu lebih baik, ya. Tentu lebih baik, sehingga jaraknya dengan makan itu lebih jauh. Kalau tidak bisa bangun cepat sebelum sahur, tentu sebaiknya ya saat mau tidur, dan itu sebaiknya jangan terlalu dekat dengan makan besar yang terakhir. Sebaiknya kira-kira 4 jam lah, gitu. Itu lebih baik 4 jam. Itu untuk obat-obat yang kaitannya dengan hipotiroid, ya, hipotiroid, atau misalkan kita harus replacement atau supresi dengan levotiroxin, ya, macam-macam kasusnya. Nah, tentu yang lain, persoalan yang lain adalah untuk obat-obat yang hipertiroid, misalkan Graves' disease, ya, adenoma toxic atau Plummer disease, ya, itu obatnya ada macam-macam. Nah, kalau yang repot itu kalau kita menggunakan PTU. PTU itu yang khas itu adalah pahit sekali rasanya. PTU ini harus diberikan dosis terbagi 3 kali karena masa paruh kerjanya pendek. Jadi kira-kira 6-8 jam. Jadi harus diberikan 3 kali sehari. Nah ini jadi persoalan. Karena untuk membagi 3 kali selama puasa itu kan agak repot ya jadinya ya. Makanya kita lebih menganjurkan yang menggunakan yang kerja panjang, yaitu metimazol atau karbimazol. Metimazol dan karbimazol itu bisa diberikan 1-2 kali. Sekali boleh diberikan sekali sehari, ya. Walaupun 3 tablet sekaligus gitu bisa diberikan sekali sehari. Nah ini kita lebih prefer menggunakan metimazol atau karbimazol kalau pada saat bulan puasa karena hanya diberikan sekali atau 2 kali sehari, gitu. Itu kaitannya dengan obat-obat yang hipertiroid, ya. Ya. Ya dok, mungkin pertanyaan terakhir ya dok, kalau misalnya pasien hipertiroid itu untuk makanan kalorinya sehari itu perlu ditambah nggak ya dok, kalau misalnya dia mau berpuasa gitu dok, atau sebenarnya tetap saja? Tidak ada panduan yang khusus ya, intinya orang yang hipertiroid itu makanannya adalah makanan menu seimbang, healthy food ya, healthy food. Tidak ada patokan kalori yang khusus, jadi hanya sesuai dengan profil badannya, tinggi badannya, ya. Hanya saja kalau pasien yang hipertiroid itu biasanya dianjurkan mengurangi makanan-makanan yang banyak mengandung yodium, ya. Karena kalau dia sedang aktif, dia sedang hiper, gitu ya. Kalau kita berikan yodiumnya banyak, itu hormon tiroid yang dibentuk oleh kelenjar tiroid yang overaktif juga jadi tetap banyak gitu, ya tetap tinggi. Jadi kita nanti akan kesulitan mengontrol hipertiroidnya. Jadi dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang yodiumnya tidak tinggi, ya. Yodium tinggi itu sebenarnya seperti contohnya adalah misalkan rumput laut, ya. Kemudian cumi yang masih biru-biru itu masih masih banyak yodiumnya, itu yang besar-besar sebenarnya. Kalau yang lain-lain sebenarnya yodiumnya tidak terlalu tinggi. Begitu juga dengan garam untuk fortifikasi itu tetap boleh diberikan, ya. Tentu kopi kalau sedang aktif itu sebaiknya dihindarkan minum kopi, ya. Minum kopi pada pasien yang hipertiroid yang masih aktif itu sebaiknya dihindarkan gitu, ya. Baik, kalau gitu berarti sebenarnya nggak ada masalah ya dok ya sama pasien. Nggak ada masalah, tetap jalan, tetap sehat. Lanjutkan obat-obatan, ya. Tetap berpuasa seperti biasa aja dok. Puasa seperti biasa untuk pasien-pasien tiroid, kelainan tiroid yang selama ini sudah stabil, gitu, ya.
Ya udah deh, kalau gitu dok, mungkin sekian dulu ya dok ya untuk sore hari Baik. ini. Terima kasih banyak Terima untuk kasih. waktunya ya dok. Yuk, sukses ya. Terima Warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.